Selamat pagi atau malam atau siang semuanya. Kami dari kelompok Student PC dari Matkul Software Development kelas A dan saya Ivander bersama dengan rekan-rekan saya Justin Salim, Jason Janyara Putra, Ruben Tobia Cahyadi dan Tigo Ilhami Fasyah ingin menjelaskan sedikit tentang poster kami dan juga sedikit tentang aplikasi kami. Baik, jadi berikut adalah poster yang dirancang oleh kelompok kami di mana kami memiliki aplikasi yang bernama Sishwe untuk menggabungkan sistem pengorderan tiket dari CGV dan juga sistem pengorderan minuman dari Mishwe menjadi satu aplikasi. Bisa dilihat bahwa di bagian kiri atas ada 8 rancangan dari Figma dari aplikasi kami dan juga QR code untuk prototipe dari Figma tersebut yang bisa di-scan. Di kanannya ada sebuah bar yang menunjukkan beberapa kode-kode yang krusial di aplikasi kami yaitu file home.js, selection.js, dan juga file .env selection.js. Di bawah tab Figma ada juga 4 UML yang sudah kami rancang yaitu context diagram, use case diagram, class diagram, dan juga entity relationship diagram. Di sebelah kanannya ada sebuah tab untuk menampilkan hasil dari Jira kami yang menampilkan timeline dan siapa saja yang mengerjakan tugas apa saja dalam proses pengembangan aplikasi kami. Dan terakhir di pojok kanan atas ada sebuah tab yang menunjukkan profil dari kelompok kami dan juga informasi-informasi mengenai mata kuliah software development kami seperti nama dosen dan juga nama asdos. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Jira dari kelompok kami. Aplikasi kami ini dibuat melalui 3 tahap, yaitu planning dan analisis, application design, dan application development. Pada tahap planning dan analisis, kami melakukan perencanaan fitur-fitur aplikasi kami dan membuat diagram berdasarkan analisis. Pada tahap application design, kami membuat UI/UX pada aplikasi kami dan prototipe aplikasi kami menggunakan Figma. Pada tahap application development, kami menggunakan React Native dalam pembuatan aplikasi kami dan menggunakan Firebase sebagai database untuk autentikasi dalam proses login dan register. Baik, jadi kita masuk ke diagram UML. Di diagram UML ini ada customer, cinema company, bank, dan beverage industry. Customer ini akan melakukan pemesanan tiket dan pembayaran atau pemesanan minuman. Dan dari segi VNMix kami ini mengirim request permintaan pemesanan tiket, minuman, dan pembayaran. Kemudian dari ketiga entitas ini akan mengkonfirmasi baik pemesanan ataupun pembayarannya. Dari konfirmasi tersebut maka akan diterima oleh customer yaitu informasi etiket, informasi pemesanan minuman, dan informasi pembayaran. Nah, di sini adalah entity relationship diagram di mana kelas customer ini punya primary key dan terhubung ke drink order dari drink order terhubung ke customer ini menggunakan class ID dan drink ID untuk ke drink. Dan payment ini terhubung ke customer menggunakan customer ID. Order history ini terhubung ke customer dengan class ID, booking ticket terhubung ke class ID, schedule ID terhubung ke movie, dia menggunakan movie ID, dan seat terhubung ke movie menggunakan movie ID. Selanjutnya ini adalah kelas diagramnya. Di sini ada kelas customer, drink order, order history, booking ticket, payment, drink, movie, schedule, dan seat. Di mana customer ini punya banyak drink order, bisa mempunyai banyak drink order dan memiliki banyak order serta dapat melakukan lebih dari satu booking tiket serta payment juga. Dan di drink ini yaitu menyangkut dengan drink order dan drink order ini bisa menyangkut banyak minuman. Dan dari schedule ini terhubung ke satu movie dan satu movie ini terhubung ke banyak schedule. Begitu juga dengan seat di mana seat ini terhubung ke satu schedule dan schedule punya banyak seat. Oke, selanjutnya adalah use case dari SixWeb. Di sini ada dua aktor, yaitu customer dan institusi pembayaran. Di mana customer untuk masuk ke dalam SixWeb ini harus login, dan sebelum login harus register, dan harus datanya sesuai, validasi datanya. Di login ini, customer bisa mengelola pemesanan dengan lihat riwayat pemesanan dan melakukan redeem pada price code, serta update profile. Jika ingin melakukan pemesanan tiket bioskop, yang pertama pemesan tiket bioskop, kemudian memilih film, selanjutnya memilih jadwal dengan melakukan include dari ini, memilih tempat bioskop, jenis studio, jam tayang, dan kursi. Kemudian customer bisa ada opsional dia memilih minuman dan jika dia tidak ingin memilih minuman, dia bisa langsung melakukan ke payment. Di payment ini akan melakukan validasi pembayaran, di mana validasi pembayaran akan diurusi oleh institusi pembayaran. Setelah validasi pembayaran berhasil, maka akan muncul informasi pemesanan, di mana informasi ini juga akan ada free gift untuk customer yang dapat di-redeem di kelola pemesanan. Ya, jadi di sini saya akan menampilkan desain aplikasi kami yaitu Sishre di Figma. Di sini ada dua versi loading screen dan juga pastinya ada login dan juga register. Di sini ada home screen yang berisi film-film dan juga alternatif navbar.
Di sini ada movie detail screen dengan deskripsi film dan juga synopsisnya. Di sini ada date and title selection screen untuk memilih tempat dan juga jadwal nonton. Di sini ada seat selection untuk memilih kursi nonton. Di sini ada drink selection untuk memilih minuman. Di sini ada order summary dengan kupon, itu untuk yang berisi ringkasan pembayaran. Di sini juga ada show ticket screen yang berisi tiket yang telah kita beli, juga alternatif navbarnya. Di sini ada my ticket screen yang menampilkan history pembelian. Di sini ada user profile screen yang berisi profile user. Di sini ada show kupon yang berisi kupon redeem. Kemudian di sini ada show reward screen yang menampilkan hadiah setelah pembelian tiket. Kemudian di sini kami memilih color palette ini, dan juga ini adalah komponen yang telah kita buat. Untuk prototype bisa di-scan QR di poster atau scan QR ini. Kemudian di sini ada sedikit potongan source code dari mobile apps kami. Dapat terlihat di sini adalah seat container dari seat selection screen, di mana kontainer ini berisikan tombol-tombol seats yang di mapping dari array. Lalu ada pager view, yaitu semacam carousel di dalam React Native yang berada pada home screen, yang berisikan film-film yang sedang tayang dan juga skor IMDb mereka. Yang terakhir ada scroll view, yaitu adalah view yang dapat di-scroll di date and theater selection screen, yang berisikan tombol-tombol tanggal yang kita pilih di dalam mobile apps kami, dan tombol tersebut dapat digeser secara horizontal. Lalu ini adalah struktur dari aplikasi kami. Kami menggunakan framework React Native dan Expo untuk pengembangan mobile apps kami, di mana terdapat folder Android ini untuk nge-build aplikasi kami ke dalam bentuk APK. Lalu ada folder aset yang berisikan ada animasi untuk loading screen, ada font, dan juga ada image-image yang kami pakai. Lalu ada screen yang ini berisikan screen-screen yang ada pada aplikasi kami. Jadi ada screen out, screen movie details, lalu ada screen-screen lainnya. Lalu ada FJS. FJS ini berfungsi sebagai komponen utama dari aplikasi kami. Nah, di mana FJS ini berperan sebagai tempat komponen didefinisikan seperti screen-screen ini dan dirender pada saat aplikasi dibuka. Dan ada juga index.js. Nah, ini untuk mengregister aplikasi kami ke dalam React Native Runtime yang akan mengimport semua komponen yang ada pada FJS ini. Sekian dari kelompok Sudut WC. Terima kasih.